أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ibtigha mardatillah. Salah satu langkahnya adalah dengan mengadakan amalan-amalan sholihah, di antaranya adalah dengan mengadakan kajian tahsinut tilawah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau ila akhiril hayah dan mendapatkan syafaatul uzma di hari yang disebutkan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di hari yang tidak bermanfaat harta dan anak yang kita punya kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, salimul akidah, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, materi pada malam hari ini tentang tahapan atau fase pemberian titik dan baris pada mushaf Al-Quran. Pemberian titik dan baris pada mushaf Al-Quran dalam riwayat dilakukan dalam 3 fase. Fase yang pertama yaitu fase dasar adalah di zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan memerintah dari tahun 41 Hijriah sampai 61 Hijriah. 20 tahun Muawiyah bin Abi Sufyan memerintah di kerajaan atau sebagai khalifah yang pertama dari Bani Muawiyah setelah Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, di saat itu Muawiyah memberikan tugas kepada Abul Aswad Ad-Du'ali untuk meletakkan tanda baca atau i'rab pada tiap kalimat dalam bentuk titik untuk menghindari kesalahan membaca. Maksudnya apa ini? Muawiyah memberikan tugas mandat khusus ya. Ini awal Al-Quran yang pertama kali dibukukan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Yang atas ini nggak masuk ya, hurufnya gundul total. Untuk membedakan tak mana nggak ada, sampai harokat mana fathah, mana kasroh, mana dhammah, mana tasydid nggak ada sama sekali. Nah, ini mungkin bagi kita orang ajam yang bukan hafid, yang bukan menghafal, kesulitan untuk membaca huruf begini nih. Nah, bagi orang Arab itu udah terbiasa membaca gundul total dan mereka nggak pernah salah. Berhubung dengan perkembangan zaman yang begitu dahsyat, mau nggak mau percampuran nggak bisa terhindarkan. Akhirnya bangsa Arab bercampur dengan bangsa lain, baik melalui perdagangan ataupun melalui pernikahan dan lain-lain. Bisa kita ambil ibrah ya, seperti kita misalnya ada yang pernah berangkat umroh nih misalnya, kita ngomong bahasa Arab fushah ke penjual, itu mereka kebingungan. Bahasa Arab fushah, bahasa Arab kan ada 2 ya, ada bahasa Arab fushah. Fushah itu yang fasih sesuai dengan
lughat Al-Quran atau sesuai dengan bahasa Al-Quran, itu disebut fushah. Ada yang disebut dengan bahasa amiyah. Bahasa amiyah itu namanya bahasa gaul. Ya, mungkin persis dengan bule yang baru belajar bahasa Indonesia. Kamu mau pergi kemana? Kan kaku. Nah, itu bahasa Arab fushah, istilahnya susunannya baku. SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan, itu lengkap. Beda dengan bahasa gaul, dan bedanya lumayan. Mau kemanakah kamu? Ya, kan fushah. Ya, kalau di kita mungkin kelamaan. Mana lo? Dan itu yang terjadi. Ya, kita ngomong nih ke pedagang-pedagang Arab atau Yaman, kam si'ru hadza atau kam thamanu hadza, itu mereka pusing. Kam itu mereka udah paham. Kam si'ru hadza atau kam thamanu hadza, berapa harga ini? Itu paling mereka menjawabnya karena nggak bisa ngomong bahasa fushah, ya shadaqallahul azim. Nah, dari efek percampuran ini ada terjadi apa istilahnya, bahasa yang unik. Ada orang yang pengen makan otak kambing. Ini salah satu mungkin penyebab apa istilahnya bercampurnya. Kenapa kok sampai para ulama menyusun disiplin ilmu tertentu untuk menjaga keotentikan bahasa Arab, ya, supaya bahasa Arab asli, bahasa Arab versi Al-Quran itu tetap terjaga dan tidak hilang. Karena ini untuk orang asing baru awal belajar bahasa Arab, susah untuk membaca ini. Qalu da'u lana rabbaka, kafanya begini, ini kaf. Qalu ud'u, ainnya pendek, lana rabbaka yubayyin, ini bisa dibaca yubayyin, tubayyin, apalagi tabayyana. Nah, itu bisa. Bagaimana cara menjaga susunan itu supaya bahasa Arab itu enggak hilang. Padahal jelas sumber Al-Quran adalah dari riwayat. Nah, fase yang pertama kita baca ini, menugaskan Abul Aswad Ad-Du'ali untuk meletakkan tanda baca i'rab pada setiap kalimat. Dalam bentuk apa meletakkan tanda i'rab itu? Dalam bentuk titik untuk menghindari kesalahan membaca. Dalam bentuk titik-titik. Nah, apa contohnya? Ini contoh. Nah, ini ijtihad dari Abul Aswad Ad-Du'ali yang diberikan mandat oleh Muawiyah bin Abi Sufyan untuk memberikan tanda titik-titik ini. Mungkin ada yang bisa baca. Titik 2 itu tandanya adalah tanwin. Tanwin apa? Dilihat, karena ini di antara dua huruf, maka tanwinnya adalah tanwin dhammah. Tanwin dhammah apa ini? Birron, masalahnya masih menginduk ke ayat berikutnya, muhtadin atau apa? Wallahu. Hu dari mana harokat hu? Dhammah. Tanda titik, ini ada tanda titik di antara dua huruf adalah harokat dhammah. Ini masih di zaman Abul Aswad Ad-Du'ali. A di tepat di atas huruf titiknya itu adalah harokat fathah. Nah, wallahu akhra. Kenapa ini? Wallahu akhrajakum. Ra. Ra pas di atas huruf pertanda harokat fathah. Akhraja, jamaha itu sama. Kum ini nggak dikasih titik. Kenapa? Karena udah maklum istilahnya. Kum ini bentuknya adalah domir mukhotob jamak. Artinya kamu semua, itu nggak diberi harokat. Di zaman Abul Aswad Ad-Du'ali orang-orang sudah mafhum. Min butuni ummahatikum. Butuni ummahatikum.
Ini titik-titik bukan titik dari huruf, bukan. Ini adalah simbol harokat. Ummahati. Nah, ini harokat kasroh, titiknya adalah satu di bawah. Tikum. Min butuni ummahatikum la ta'lamuna. Ini ta'lamun, tapi belum ada titik dua. Titik dua sebagai huruf ta, hanya harokat fathah, disimbolkan dengan titik. Proses tahap awal. Oke, tahap yang kedua. Ini untuk menghindari kesalahan membaca. Ini simbolnya. Oh, itu. Yang bermasalah yang mana? Ini. Oke, fase yang kedua di masa Abdul Malik bin Marwan tahun 65 Hijriah. Khalifah kelima dari dinasti Umayyah menugaskan salah seorang gubernur di masa itu yang bernama Hajjaj bin Yusuf untuk memberikan titik sebagai pembeda antara satu huruf dengan lainnya. Ini baru di fase yang kedua. Untuk membedakan ta dengan ba, ya dengan nun atau ya dengan ta, dikasih tanda titik pembeda. Ba misalnya titik satu, titik di bawah, huruf ta titik dua di atas. Ini baru fase yang kedua, belum ada harokat. Kemudian fase yang ketiga di masa Abdul Malik bin Marwan ini, masih fase yang kedua, belum fase yang ketiga. Wilayah kekuasaan Islam semakin meluas sampai ke daerah Eropa. Bayangin, Eropa bukan bahasa Arab. Karena kekhawatiran inilah adanya bacaan Al-Quran bagi umat Islam yang bukan berbahasa Arab diperintahkan untuk menuliskan Al-Quran dengan tambahan tanda baca tersebut. Tujuannya untuk apa? Agar adanya keseragaman bacaan Al-Quran baik bagi umat Islam yang keturunan Arab maupun non-Arab. Nah, ini ada kisah unik di surat At-Taubah. Saya ketik dulu. Annallaha bari'un minal musyrikina. Nah, ayatnya ini, Annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Perlu di copy dulu. Annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Oke. Ini saya kopas di Word. Jadi untuk membedakan mana yang membacanya salah, mana yang membacanya benar. Sebelum praktek ya, sejarah dulu. Oke, kelihatan ya. Ini kalau ditulis huruf Arab gundul ya, sebelum ada harokat itu ditulis gini, Annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Nah, ada kasus awalnya Abul Aswad Ad-Du'ali nggak mau mengajarkan Al-Quran. Kenapa? Ya, anggapannya mengajarkan Al-Quran ya kerjaannya cuma nyalain doang, nyalain kurang panjang, kurang pendek, makhraj yang kurang pas, dal lokasi makhrajnya di sini, mim dan lain sebagainya. Ya, artinya menurut Abul Aswad Ad-Du'ali kurang perkembangan wawasan. Bukan saya yang ngomong ya, Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya. Akhirnya sang khalifah nggak salah Abdul Malik bin Marwan nggak kekurangan akal supaya Abul Aswad mau mengajarkan Al-Quran. Ya, suruh salah satu orang yang tajwidnya bagus tapi sengaja disalahkan. Ya. Akhirnya pas membaca ayat ini,
annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih, bukan wa rasuluh. Padahal itu artinya fatal. Ini kalau diartikan annallaha, sesungguhnya Allah, bari'un, berlepas diri, minal musyrikina, dari orang-orang musyrik, wa rasuluh, dan rasulnya juga berlepas diri dari orang-orang musyrik. Itu maksud yang di dalam ayat. Karena ini dibaca annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih, berarti Allah tidak tanggung jawab terhadap orang musyrik dan juga tidak tanggung jawab terhadap rasulnya. Nah, artinya begitu ada yang membaca salah itu langsung merasa Abul Aswad Ad-Du'ali tersadarkan hatinya, mau mengajarkan Al-Quran. Ini fase yang kedua. Huruf-hurufnya udah lengkap, harokatnya belum. Baik, fase yang ketiga. Fase ketiga, di masa Khalifah Al-Ma'mun, para ulama selanjutnya berijtihad untuk semakin mempermudah orang untuk membaca dan menghafal Al-Quran, khususnya bagi selain orang Arab, dengan menciptakan apa? Dengan menciptakan tanda-tanda baca seperti ismam, rum, dan mat. Nah, di masa ini mulai harokat sampai tanda-tanda baca sampai ilmu tajwid itu muncul. Khalifah Al-Ma'mun itu sekitar tahun berapa itu? Seratusan Hijriah ke atas. 100 berapa di atas 100 ya. Intinya di masa ini baru ilmu tajwid lahir karena hasil ijtihad para ulama. Untuk menjaga keautentikan Al-Quran itu sendiri dan menjaga keaslian dari bahasa Arab. Lalu mereka membuat tanda lingkaran bulat sebagai pemisah ayat, mencantumkan nomor ayat, tanda-tanda wakaf. Makanya tanda-tanda wakaf itu urusan ijtihadiyah, bukan urusan tauqifiyah. Ya, apa perbedaan ijtihadi dan tauqifi? Ijtihadi itu adalah hasil ijtihad, hasil jerih payah para ulama dalam membuat suatu keputusan. Ya. Dan pasti ketika urusannya adalah ijtihadi, antara satu daerah dengan daerah yang lain wakafnya beda. Nah, itu nggak ada masalah. Yang penting wakaf nggak merusak susunan makna dalam Al-Quran. Termasuk ibtida dan wakaf, menerangkan identitas surah di awal surat yang terdiri nama, tempat turun, jumlah ayat, dan jumlah ain. Ain itu tanda ruku, itu ada berapa? Itu adalah urusan ijtihadiyah. Di masa siapa? Di masa Khalifah Al-Ma'mun. Oke, baru setelah ini ilmu tajwid sudah lengkap, harokat Al-Quran semuanya lengkap, termasuk titik, baik titik atas, titik bawah, dan lain-lain. Sekarang masuk ke dalil kewajiban membaca Al-Quran. Di antara dalil kewajiban membaca Al-Quran, firman Allah di surat Al-Muzammil warattilil Qur'ana tartila, ayat 4. Ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Tartil. Apa itu tartil? Tartil di sini dijelaskan membaca dengan aturan tajwid. Itu dasar dari Al-Quran. Sekarang dari sunnah Rasulullah atau dari hadis. Benar gak sih mat itu ukurannya sekian? Ini riwayat dari Qatadah, misalnya di Komlan. Dulu Nabi baca matnya pendek kok, berapa? 1 harokat. Nah, dasarnya dari mana? Kok bisa 1 harokat? Sesuai nggak dengan dasar ini? An Qatadah, dari Qatadah, qala mengatakan su'ila Anas ditanya, kaifa kanat qiraatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana qiraat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kanat maddan, Rasulullah SAW memanjangkan. Berapa ukuran panjangnya?
thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yumaddu bi bismillah, Allah panjang. Wa yumaddu birrahman, man panjang, satu alif. Wa yumaddu birrahim, him panjang. Ini baru mad asri. Hadis riwayat Bukhari. Ya, mungkin teori mana sih? Teori mad asri, mad tabi'i dengan mad far'i. Ada nggak dasar hadisnya? Hadisnya secara teks teori tajwid nggak ada. Cuma praktek ini ada di hadis riwayat Bukhari. Hadis bukan ayat. Cari Quran nggak ada. Ini hadis riwayat Bukhari. Ntar sebelum praktek. Kemudian yang kedua, perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mengambil bacaan dari sahabat yang mampu di dalam bidang ini, sebagaimana sabda Rasulullah an Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma qala anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam khudul Qur'ana min arba'ah, ambillah Al-Quran itu dari 4 sahabat. Nah, ini secara tidak langsung ketika dipraktekkan di zaman sekarang perlunya sertifikasi dalam pembelajaran Al-Quran. Artinya belajarnya dari siapa? Nyambung nggak sampai ke Rasulullah. Nah, ini khudhu Al-Qur'ana min arba'ah. Dari siapa aja? Yang pertama Ibni Mas'ud. Kemudian yang kedua Ubay ibnu Ka'ab. Ketiga Mu'ad bin Jabal. Dan yang keempat Salim Maula Abi Hudzaifah. Ada 4 yang direkomendasikan untuk mengambil sertifikasi atau sanad dalam pembelajaran Al-Quran. Itu sekilas. Baik, sebelum masuk ke wajib muntasil dan jaiz munfasil, kita praktek sebentar, masih melanjutkan yang kemarin ya, tentang apa istilahnya, urutan atau siyak susunan Al-Quran sehingga matnya menjadi rapi sesuai dengan hadis ini. Kanat maddan thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yumaddu bi bismillah, lafal Allah dipanjangkan, Ar-Rahman dipanjangkan, kemudian Ar-Rahim him panjang. Nah, kita masuk ke praktek sekaligus mempraktekkan makhraj dari huruf hijaiyah. Baik. Melanjutkan yang kemarin. Wa minal ibili. Ya. Suratnya surat Al-An'am. Al-An'am ayat 144. Juz 8. Nah, ini baru Quran nih. Baik, kita baca bersama-sama. A'udzu dan bismillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berikutnya bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini salah satu tanda dalam Al-Quran, ada shad di atas. Itu kalau di Quran cetakan Departemen Agama nggak ada ya. Apa itu tanda shad di atas kecil nih? Ini shad kecil. Itu adalah hamzah wasal. Nah, kalau di Quran Departemen Agama kosong total. Jadi untuk membedakan mana hamzah wasal sama kotok susah. Ini masih ijtihad di era-era akhir, bukan di masa yang tadi ya, Al-Ma'mun. Oke. Ini praktekkan apa yang disebut hamzah wasal. Hamzah yang jika ada harokat di tengah nggak kebaca, tapi di awal kebaca.
Ini misal nggak ada wamin, maka bacaannya adalah al-ibili, sama dengan alhamdu. Coba diwakafkan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin ketika wasal. Tapi ketika wakaf, bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdu. Ketika di awal terbaca, ketika di tengah tidak terbaca. Maka ketika membaca misalnya diwasolkan dengan variasi begini, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, salah. Kenapa? Alhamdu, hamzanya adalah hamzah wasal. Nah, ini kalau ditulis alhamdu, kembali alhamdu, al-fatihah. Boleh dicek sini. Alhamdu. Digedein ya. Nah, ada tanda shad di atas. Ketika disambung bismillahirrahmanirrahim, alhamdu, yang pas. Beda dengan alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Saya copy. Alhaakumut takatsur. Nah, ini ada tanda kepala ain. Apa maksud kepala ain? A. Ada tanda kepala ain, bukan shad di atas. Artinya hamzahnya adalah hamzah qata'. Jadi ketika membaca bismillah di depan, ketika diwasolkan, maka bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur. Kenapa? Hamzahnya adalah hamzah qata', bukan hamzah wasal. Nggak boleh dibaca bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur, salah. Merubah arti nggak? Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada artinya. Nah, milhaakumut takatsur itu artinya nggak ada, karena membuang huruf lam, langsung hakum, nggak ada artinya. Kalau lengkap alha itu fi'il madhi, artinya adalah bermegah-megahan. Alha dari kata lahwun itu bermegah-megah, bermain-main, bersendau gurau, itu lahwun. Alhaakumut takatsur. Tapi ketika dibaca bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur, menjadi nggak ada artinya. Apa itu arti haakumut takatsur? Oke, kita lanjut ke ayat. Ini ayat 144 surat Al-An'am. Udah ketemu? Wa minal ibili. Oke, kita baca bersama-sama. Saya dulu. Wa minal ibili itsnain. Wa minal ibili. Kalau kemarin yang masuk mushkilatul Quran atau ilmu gharib adalah bi'sal ismu. Dibaca bi'sal ismu. Ibilis. Wa minal ibilis naini wa minal baqaris nain. Gak boleh dibaca wa minal baqari itsnain. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena hamzah itsnain adalah wasal. Wa minal iblis naini wa minal baqaris nain.
Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Wa minal ibli itsnaini wa minal baqari itsnain. Berikutnya, qul adzakaraini harrama amil unthayaini ammashtamalat. Sampai situ. Diulang sekali lagi. Qul adzakaraini harrama amil unthayaini ammashtamalat. Oke, bersama-sama. 1, 2, 3. Qul adzakaraini harrama amil unthayaini ammashtamalat. Ulangnya di ammashtamalat sampai unthayain. Ammashtamalat alaihi arhamul unthayain. Arham ini adalah bacaan tafkhim, di mana ada ra sukun sebelumnya berupa harokat fathah, maka dibaca tafkhim. Sekali lagi, ammashtamalat alaihi arhamul unthayain. Untha, fa sama dengan zal, ujung lidah dengan ujung gigi atas. Fa. Lo teori doang susah, gambarnya nih. Nah, oke. Fa. Di mana fa? Fa dan zal sama di sini. Ujung lidah dengan ujung gigi atas. Fa. Digigit dulu ya? Iya, digigit. Fa. Ketika lidah masuk ke dalam, ntar bacanya berubah, pasti sa. Ini digigit dengan gigi atas ujungnya. Fa. Oke, diulang. Ammashtamalat alaihi arhamul unthayain. 1, 2, 3. Ammashtamalat alaihi arhamul unthayain. Berikutnya, am kuntum syuhada'a id wassakumullahu bihadza. Wassa, di sini dibaca panjang 1 alif. Anda harokat berdiri. Ini untuk yang cetakan Madinah ya. Kalau cetakan Departemen Agama, harokat berdiri biasanya ditaruh di atas tasdid. Benar ya Bang Ipul? Di atas. Ya, ini langsung di atas shot. Kalau cetakan Departemen Agama sebenarnya sama, hanya beda seni ya. Itu miring kalau ini berdiri. Ya, ini miring ditambah harokat berdiri, double. Tapi kalau Departemen Agama ini nggak ada, langsung di atas tasdid. Ya, sebenarnya sama. Khawatirnya pas lafal sholah, bagi yang nggak tahu itu dibaca sholawah. Nah, contoh ini as-sholah misalnya. Yang nggak tahu dibaca sholawah. Nah, la taqrabu
as-shalah. Kurang gede ya. Saya taruh sini. Oke. Nah, di sini. Nah, tulisannya begini. Ini bagi yang nggak tahu dibaca sholawah. Padahal ini wawu adalah aturan rosem, nggak bisa diganggu gugat. Nggak boleh ditulis sholah pakai alif, nggak boleh untuk rosem Al-Quran. Maka rosem Utsmani, jumhur ulama mengatakan hukumnya wajib. Haram menulis Al-Quran dengan rosem imla'i. Apa itu rosem imla'i? Rosem imla'i itu rosem yang dipakai buat yang dipakai baku sekarang. Kayak solata itu tulisannya begini. Kalau di rosem imla'i ya. Tapi imla'i kan atas itu juga kajian ijtihad ulama. Imla'i ijtihad ulama, ya. Tapi Al-Quran mempunyai undang-undang sendiri. Sebentar, ini imla'i contohnya begini perbedaannya. As-shalah. Nah, ini imla'i. Az-zakah. Az-zakah, zakah begini. Tapi kalau Utsmani, az-zakah. Ya, itu tulisannya begini. Az-zakah. Ini Utsmani, imla'i di sebelah kanan. Ini imla'i, ini Utsmani. Imla'i, Utsmaninya as-shalah. Ya, as-shalah. Nah, untuk menulis Al-Quran yang disepakati oleh tim penulis wahyu di zaman Utsman bin Affan adalah seperti ini. Maka bagi yang nggak tahu dibaca as-sholawata. Bagi yang nggak tahu, ya, la taqrabus sholata, bukan sholawata. Oke, kembali ke sini. Wassalamualaikum. Ini hanya perbedaan antara mushaf Departemen Agama dengan mushaf cetakan Arab. Hampir sama, hanya beda seni. Berikutnya kita baca sekali lagi. Am kuntum syuhada'a id wassaqumullahu bihadza. 1, 2, 3. Am kuntum syuhada'a id wassaqumullahu bihadza. Allah walaupun ditulis harokat miring, tadi sepakat di hadis yumaddu bi bismillah, dibaca panjang di lafal Allah. Berikutnya, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudillan nasa bighairi 'ilm. Ulang lagi. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudillan nasa bighairi 'ilm. Oke, bersama-sama. 1, 2, 3. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudillan nasa bighairi 'ilm. Terus, innallaha la yahdil qaumadh zalimin. Dha di mana? Dha di sama persis dengan dal, hanya lidahnya naik ke atas, artinya isti'la. Ini dha, ini dal, persis dicepit ya dengan ujung gigi atas.
hanya lidah yang bagian tengah dan belakang naik. Minallah, minallah. Karena kalau nggak dinaikkan bacanya jadi minadzalimin. Nah, kurang pas. Minadzalimin. Oke. Kita baca sekali lagi. Innallaha la yahdil qaumadh-dhalimin. Bersama-sama 1, 2, 3. Innallaha la yahdil qaumadh-dhalimin. Nah, dites satu-satu. Silahkan, mic-nya bagus apa enggak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ibli itsnaini wa minal baqari itsnain. Qul adzakaraini harrama amil unsayaini amma ishtamalat alaihi arhamul tafkhim alaihi arhamul mashtamalat alaihi arhamul. Hi di apa istilahnya diperlihatkan ya. Alaihi Ada tekanan. Belum, kurang ditekan. Mashtamalat alaihi arhamul unsayain. Tayain yang ini. Unsayain. Mashtamalat alaihi arhamul unsayain. Okay. Am kuntum syuhada'a id wassakumullahu bihadza. Okay. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudillan nasab. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudillan nasab. Liyudillan. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudillan nasa bighairi 'ilm. Oke. Innallaha la yahdil qaumadh-dhalimin. Bukan do, tapi do. Qaumadh-dhalimin. La yahdil Innallaha la yahdil qaumadh-dhalimin. Belum apa istilahnya, lebih lentur dikit. Qaumadh-dhalimin. Innallaha la yahdil qaumadh-dhalimin. Masih terlalu tajam. Innallaha la yahdil qaumadh-dhalimin. Masih tajam.
Qaumallah. Kayaknya buka lagi nih dha ya. Dha. Ujung lidahnya sama. Ujung lidah dengan ujung gigi atas ini naik ke atas. Qaumadh-dhalim kan asalnya dza. Minadz-dzulli dzal tuh. A'udzu tipis. Tapi giliran dha itu tebel, lidahnya naik ke atas atau disebut dengan isti'la. Qaumadh astaghfirullahal azim. Shadaqallahul azim. Qaumadh-dhalimin, bukan qaumadh. Itu tercampur dengan dot. Sama-sama Fatihah. Ya? Sama-sama Fatihah. Beda. Dha dengan dot beda ya. Ini dha, zalim bukan zalim. Dha, minadh-dha bukan dot ya. Minadh-dha la yahdil qaumadh-dhalimin. Qaumadh-dhalimin. Tebel. Innallaha la yahdil qaumadh-dhalimin. Hampir masuk ke dot nih. Oke, PR. Qaumadh-dha. Ntar abis ini selesai baru makhraj lagi kayaknya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ibili itsnaini wa minal baqari itsnain. Oke. Qul az-zakaraini harrama amil unsayaini Fa bukan sa. Fa. Amil unsayaini Masih condong ke sin. Fa. Fa. Ujung lidah dicepit dengan ujung gigi atas. Fa. Oke. Amil unsayaini Oke. ammashtamalat ammashtamalat alaihi arham Tafkhim alaihi arha ammashtamalat alaihi arhamul unsayain. Oh, lagi ngetes. Am kuntum suhada. Ya, nggak usah pakai mic dah. Am kuntum syuhada wassakumullah. Kepanjangan shotnya, 2 harokat aja. Wassakumullahu bihaz. Itu nyambung ya? Bihadza. Berhenti di mana? Berhenti di mana? Bihadza. Oh, bihaz. Itu ada jim atas. Nah, ini jim atas berhenti. Hadza. Am kuntum syuhada A'id. Am kuntum syuhada id bukan is. Id. Ya. Am kuntum syuhada wassakumullahu bihaza. Oke. Faman Betul. Faman azlamu mimman Manif. Faman azlamu mimman iftara. Manif. Manif.
manif Hah? faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kaziban liyudillan nas bighairi ilm bighairi ilm. Oke. Inna Allaha la yahdi Langsung. la Yahdil. Inna Allaha la yahdil qawmal zalimin. Nah, nyambung langsung mim masuk ke dha. Qaumadh dhalimin. Inna Allaha la yahdil qawmal zalimin. Betul. Dha. Oke. Silahkan. Jadi loh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين Oke. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت. Sebentar, jangan ragu-ragu ini mau wakaf atau mau lanjut, karena wakaf dan lanjut ukuran matnya beda ya. Contoh, karena ragu harusnya mau wakaf ini amil unthayainish ni am ternyata mau wasal, itu kepanjangan ntar. Jadi dipastikan mau wakaf atau wasal, jangan ragu. Amil unthayaini ammashtamalat, tadi kayak ragu-ragu. قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت. Oke. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. Oke. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. Oke. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. Oke. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Oke. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه Lat hamas ya. Tamalat hamas. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. Stop, kepanjangan sedikit. Wassakumullah, hanya 2 harokat, jangan lebih.
kuntum syuhada'a idh wassakumullahu bihadza. Oke. Faman aqlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban liyudillan nasa bighairi ilm. Oke. Inna Allaha la yahdil qawma dhalimin. Oke, dha-nya udah pas, tinggal yahdi. La yah. Sini ya, bukan la yahdi. La yahdi kayak di tengah tenggorokan, hampir campur dengan makhraj ha. La yahdil. Nah, silakan. Inna Allaha la yahdil qawma dhalimin. Oke, silakan. Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min al-ithnaini wa min al-ithnain. Oke. Sebentar, tasdidnya kurang nanjak. Qul az-zakaraini. Silakan. Belum nanjak. Az-zakaraini. Oke. Mim dengung ya karena gunnah. Ammashtamalat. Belum nanjak. Az-zakaraini. Lat. Oke. Damai. Akul idhar. Id jangan kol-kolah, bukan id was kurang pas. Id am kuntum syuhada'a id wassa id bukan id wassa. Oke. Nah, masih kol-kolah. Itu tercampur dengan kolkolah. Zal bukan huruf kolkolah ya. Bukan id tapi id. Syuhada id wassa id wassa id aid wassa ya. Boleh diulang am kuntum. Oke. Adlamu isti'la. Oke. Oke. Silakan. أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الإبل اثنين Ibilis naini Libilis. Ibilis naini Ibilis. Oke. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين Oke. قل أذكرين حرم أم الأنثيين Fa amil unsa fa bukan sa. Fa. Ya. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت Oke. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ Wassa sot ada tasdid. أم كنتم شهداء إذ وصاكم Ya, kepanjangan, 2 harokat aja. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا Oke. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا Oke. فمن أظلم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا Dalnya pendek. Kadzibal liyudil. فمن أظلم ممن Kurang isti'ala. Lam. فمن Enggak boleh dengung. Faman adlamu فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم Oke. إن الله لا يهدي القوم الظالمين Kurang halus di dha. Qaumadzalimin. Bukan, itu apa istilahnya, ke dot itu. Agak rendah, kembali ke makhraj. Dijepit untuk dha, terus lidah naik ke atas atau isti'ala. Qaumadzalimin. Astaghfirullahal azim. Bukan azim. Bukan azim. Azim. Sadaqallahul azim. Qaumadzalimin. Agak kencang dikit.
الظالمين. Itu masih bercampur dengan dot. Qaumallah. Itu do. Nah. Inna Allah la ya'dil qawma zalimin. Mendekati tapi terlalu tajam, kurang lentur. Qaumalzalimin. Inna Allah la ya'dil qawma zalimin. Oke, terlatihan dilenturkan ya. Qaumallah. Silakan. Zalimin. Nah, yang terakhir betul. Pas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ibili itsnaini wa minal baqari itsnaini. Oke. Kul adzakaraini harrama amil unsayaini ammatna. Roki ammashtamalat. Kul adzakaraini harrama amil unsayaini ammashtamalat. Oke. Ammashtamalat alaihi arhamul unsayain. Oke. Am kuntum syuhada'a iz wassahumullahu bihadza. Oke. Faman azlamu. Nah, do isti'la. Kenyang, kayak orang kenyang. Faman adlamu bukan adlamu bukan adlamu. Yang terakhir betul ini. Bukan aus yang sebelum akhir. Adlamu minallah sukun adlamu. Adlamu ya. Z ya. Dha Za. ya, betul. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban liyudillan nasa bighairi ilm. Oke. Inna Allaha la yahdil qawma dzalimin. Dha-nya udah bagus, tinggal qaf ya, bukan kaf. La yahdil qauma, bukan kauma. Kalau kauma kayak tercampur dengan kaf. La yahdil qauma bukan kaum. Oke, pas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ibli itsnaini wa minal baqari itsnain. Oke. Kul adzakaraini harrama amil unsayain. Ditahan dikit.
Aqul az-zakaraini harrama amil unsayain. Oke. Ammashtamalat alaihi arhamul unsayain. Oke. Am kuntum syuhada'a idh wassaqakumullahu bihadza. Allah panjang satu alif ya. Wassaqakumullahu Allahu bihadza. Am kuntum Syuhada. Am kuntum syuhada'a idh wassaqakumullahu bihadza. Oke. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadzibal, zalnya pendek. Kadzibal liyudil. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi. Silakan. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadzibal bukan kadzibal, enggak. Kadzibal liyudil. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadzibal liyudillan nasa bighairi ilm. Zalnya pendek ya. Kadzibal liyudil. Nasa bighairi. Kadzibal liyudillan nasa bighairi ilm. Oke. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Nah, dha-nya ini qaumadh dhalimin. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Nah, hampir mendekati. Lumayan latihan terus, insyaallah gak lentur. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Oke. Silakan. Cukup apa enggak kabelnya?
Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal iblis itsnaini wa minal baqari itsnain. Qul adzakaraini harrama amil unthayain amma ishtamalat alaihi arhamul unthayain. Oke. Am kuntum syuhada'a idh wassaqakumullahu bihadza. Sodnya yang lepas ya. Id wassa, bukan wassa, agak tertahan. Lepas. Am kuntum syuhada'a idh wassaqakumullahu bihadza. Am kuntum syuhada'a idh wassaqakumullahu bihadza. Oke. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban liyudillan nasa bighairi 'ilm. Inna Allaha la yahdil qawma dhalimin. Belum di ya. Inna Allaha la yahdil Inna Allaha la yahdil qawma dhalimin. Oke. Sebentar, mohon maaf untuk waminal, jangan ditahan lama-lama ya, bukan waminal bangkorit, itu kelamaan, langsung waminal bangkorit. Oke. Syuhada a'id wassa Antum syuhada a'id wassakumullahu biha. Sebentar, id jangan dikolkolah ya, bukan id, itu kurang pas. Id am kuntum syuhada id wassa Antum syuhada id wassakumullahu
افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم Oke. Inna Allah la yahdil qawmad dhalimin. Mas. Ya, alhamdulillah. Itu mungkin tentang praktek yang sesuai dengan tuntunan dalam hadis yang tadi disebutkan. Yumattu bi bismillahi wa yumattu birrahman wa yumattu birrahim. Baik, insyaallah minggu berikutnya sebelum masuk ke makhraj akan kita lanjutkan dalil yang paling kuat di mat wajib dan jaiz menurut versi hadis serta praktikum di makhraj walaupun teorinya berikutnya. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.